Oh ya, yang baru join, jangan lupa sambil berjalan acaranya kita absen ya, karena ini buat kebutuhan kami juga nih, dokumentasi, jadi mohon dibantu lah ya buat absen. Terus mungkin tanpa berbasa-basi kita langsung aja kali ya. Soalnya sudah bersama kita nih Dewan Lalulik. Mr. Ahmad Wijaya, kita kasih tepuk tangan dulu sebelum Mr. Ahmad Wijaya naik ke atas panggung. Woo! Panggungnya sebelah mana, Mas? Oke. Suara gue kedengeran nggak ya? Ya, Ki? Agak kecil, Mas. Agak kecil ya? Ya, ini udah mulai agak gede nih. Agak gede sekarang. Ya. Kedengeran. Dengeran ya? Dengeran. Baik. Saya coba, wow. Ini agak ini nih. Demam panggung ini. Gara-gara ada host Reza Mulki. bikin keder. Anyway, sore ini saya sih mencoba mengambil kesempatan ini untuk sharing, untuk kita semua bisa sama-sama berbagi apa yang pernah kita kerjakan, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lakukan. Bukan berarti apa yang disampaikan hari ini adalah sesuatu yang sedemikian baiknya juga, karena segala sesuatunya perlu proses. Cuman kenapa jadi saya mengambil topik ini hari ini? Pertama, ada dua sebab sebetulnya. Pertama, ditodong sama Bu Ina untuk membantu menyiapkan buku Bunga Rampai Pendidikan Arsitektur Lanskap. Diminta menulis itu kan PR banget gitu kan, sampai ditagi-tagi gitu kan, akhirnya keluar juga tulisannya. Nah, begitu tulisannya keluar, ya kenapa nggak sekalian dimanfaatkan untuk di sharing gitu kan? Karena di zaman sekarang ini buku itu jangkauannya udah mulai terbatas tuh. Teman-teman lebih banyak mendapatkan informasi itu dari TV, dari YouTube, dari podcast bahkan gitu ya. Jadi buku itu sudah mulai kurang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengalaman kalau dulu pas belajar gitu ya, pas di kampus diajarin tuh, Design with Nature, Ian McHarg. Kita disuruh bikin simulasi mengoverlay peta-peta untuk melakukan perencanaan. Sampai beberapa waktu yang lalu itu nggak pernah kesampaian gitu, nggak pernah kejadian. Nah, pada saat di proyek ini, kita dapat kesempatan untuk melakukan apa yang sebetulnya diajarin di kampus gitu ya, apa yang diajarin di kampus dan itu dikerjakan di sini. Jadi itulah yang menyebabkan topik ini kita angkat. Low impact development ini sebetulnya bagian kecil dari apa yang dikerjakan di sana. Nanti kita akan satu-satu coba lihat. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin, gue kebiasaan pakai gue sih ini ya. Saya ingin memberi overview dulu apa sih sebetulnya low impact development itu. Low impact development itu sebetulnya sederhana. Kita bolak-balik bilang kita mendesain, merencanakan sesuatu yang ekologis gitu ya. Nah, jadi sama low impact development ini juga adalah manajemen air hujan, air limpasan, runoff gitu ya, yang ekologis dengan memanfaatkan soft engineering. Jadi air hujan itu di-treat dengan soft engineering. Dengan melalui banyak treatment, dengan salah satunya menggunakan bantuan vegetasi
vegetasi atau bahkan sekedar grading. Foto di belakang itu bukan sembarang foto. Foto itu adalah salah satu wujud dari wujud desain ya dari low impact development. Kalau kita lihat ini ada jalan setapak gitu ya. Jalan setapak ini kok kayaknya melewati kayak ada jembatannya gitu ya. Nah, ini sebetulnya adalah swale. Swale ini yang dipakai untuk meresapkan air tanah sebelum selama hujan gitu ya. Jadi pada saat hujan selesai, semua air limpasan masuk ke dalam swale ini, pelan-pelan dia meresap. Nah, itu semangatnya, semangat low impact development. Jadi nggak sekedar di tataran perencanaan, tapi juga di tataran desain sebetulnya. Oke, nah ini ya karena kita intro ya, jadi inilah. Jadi kalau yang biasa itu hard engineering, air hujan datang, masukin selokan dibawa ke selokan yang lebih besar, masuk sungai, kemudian buang ke laut gitu ya. Nah, tapi kalau soft engineering itu enggak. Kalau hard engineering, apapun yang dibawa oleh air hujan akan berkumpul kumulatif gitu ya, sampai di sungai itu semua sampah, semua polutan itu ikut. Sementara kalau soft engineering itu tidak terjadi, itu pelan-pelan ditangkap oleh vegetasi gitu ya, ditangkap di ini, dan air yang lewat itu kemudian relatif lebih bersih. Itu yang kita lakukan dengan low impact development. Nah, kalau di kampus kan teorinya sudah banyak tuh. Kita mulai bahkan dari rumah. Kita ada yang namanya rainwater harvesting. Nah, itu salah satu bentuk low impact development. Jadi air hujannya ditangkap, dikumpulin, masukin tangki, dipakai untuk nyiram tanaman, dipakai untuk nyuci mobil, nggak langsung dibuang. Kita tahan selama mungkin supaya dia bisa mendatangkan manfaat yang lebih banyak. Ini dalam skala kecil. Gue nggak tahu ya teman-teman yang di kampus apakah kalau tugas-tugas itu masuk nggak nih bukan prinsip. Kan segede-gede gambreng, kemudian airnya larinya kemana? Larinya semua masuk juga langsung ke selokan. Padahal lapangan parkir itu kita punya kesempatan untuk melakukan prinsip-prinsip low impact development dengan mengumpulkan air hujan, air limpasan itu dalam dalam green buffer yang ada di lapangan parkir. Kalau kita mendesainnya dengan green buffer ya. Jadi itu mesti kita bawa ke level yang lebih tinggi. Bahkan kalau perlu sampai ke level jalan. Nah, di jalan ini sudah mulai susah nih. Jalan ini sudah mulai susah karena kita harus mulai berkolaborasi dengan profesi lain, nggak cuma kita. Bagaimana cara kita mendirect, bagaimana cara kita berkomunikasi dan berkolaborasi yang menentukan keberhasilan pendekatan low impact development dalam level jalan ini ya. Jadi transport engineer maunya gimana? Kemudian kalau kita dalam konteks DKI aja misalnya gitu ya, dinas-dinas yang ada yang merasa ranahnya adalah di jalan raya itu kan banyak tuh, mulai dari Bina Marga, ada pertamanan juga masuk ke situ. Kadang-kadang ada BUMN yang lewat, ada jalur PLN gitu ya, jalur listrik segala macam itu berkumpul jadi satu. Jadi perlu ada yang mengorkestrasi bahasanya. Siapa yang bisa mengorkestrasi? Semua orang bisa. Gua nggak bisa klaim landscape arsitek doang yang bisa. Semua orang bisa. Tapi kita punya nilai tambah karena kita punya diajarkan pemahaman yang lebih. Apakah kita bisa mengambil peran atau tidak? Itu sebetulnya tergantung bagaimana cara kita berkolaborasi dan bekerja sama gitu ya. Nah, lalu ini harus dibawa lagi ke level yang lebih tinggi. Dibawa ke level yang lebih tinggi sampai ke level district open space gitu ya. Nah, ini lebih kolaborasinya lebih banyak lagi, kita nggak cuman berhenti di orang Bina Marga tadi gitu ya. Ini kita mesti masuk ke
ranah yang lebih luas. Nah, ini dari skala yang sangat kecil hingga skala yang lebih besar gitu ya. Nah, yang ingin saya share nanti di Toba itu adalah bagaimana prosesnya kita balik. Kita lihat yang besarnya dulu. Kita lakukan treatment dan prinsip-prinsip low impact development di skala yang besar, dan kemudian itu kita terjemahkan ke dalam skala parsel yang luasnya 5 sampai ada yang sampai 12 hektar gitu ya. Jadi prosesnya kita balik. Goalnya, tujuan low impact development itu sebetulnya adalah gimana caranya supaya kondisi hidrologi di suatu daerah itu perubahannya bisa kita manage, bisa kita jaga supaya tidak terlalu jomplang gitu ya. Jadi kalau ada area yang baru area hutan gitu ya, existingnya hutan 100 hektar katakanlah gitu, kalau hujan dia bisa menyerap berapa meter, berapa ratus meter kubik air hujan gitu ya untuk diserapkan. Pada saat dia setelah dibangun, dia somehow harus tetap bisa mempertahankan itu. Kalaupun berkurang, oke, bisa berkurang, tapi jangan sampai drop. Jadi kalau sudah dibuka 100 hektar tadi, tiba-tiba dia hanya bisa meresapkan 200 liter misalnya, sisanya dibuang melalui saluran, selokan segala macam. Nah itu kita sudah lepas tuh dari prinsip-prinsip low impact development. Nah itu bagian teorinya. Itu bagian yang kalau di kampus, kalau di kelas bagian ngantuknya gitu ya. Mudah-mudahan slide berikut sudah mengubah sudah karena masuk ke tataran praksis gitu ya, dan real bisa kita lihat dan bisa kita kerjakan. Toba Caldera Resort ini adalah satu kawasan seluas 386 hektar yang dikelola oleh sebuah badan yang kita kenal, namanya badan itu adalah badan BOPDT, Badan Otorita Pariwisata Danau Toba. Badan ini ada 2 tugasnya. Satu tugas koordinatif. Tugas koordinatif itu dia kabupaten yang berbatasan langsung dengan Danau Toba. Kalau mau bikin sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata, dikoordinasikan bersama-sama. Supaya apa? Supaya ya nggak semua tempat membuat hal yang sama. Jadi setiap kabupaten itu harus punya ciri khas, harus punya keunggulan-keunggulan yang dia bangun dan membedakannya dan berbeda dengan kabupaten sebelah. Karena bayangkan kalau semua kabupaten bilang saya mau bikin resort, ya udah bikin resort aja semua gitu kan. Tapi kemudian nilai jualnya jadi hilang karena semua resort sama. Nah jadi BOPDT ini tugasnya adalah oke, kamu sana bikin resort yang temanya ekologis, kamu di sana bikin resort yang high end, kamu di sana bikin resort yang bagaimana gitu. Nah jadi ini adalah fungsi koordinatif. Tapi dia juga dapat tugas untuk mendevelop 386 hektar lahan. Nah, ini tugas ini datang dari BOPDT. Tugasnya apa sih gitu ya? Tugasnya kita tidak diminta untuk bikin low impact development. Enggak, tugasnya adalah coba siapkan master plan, siapkan perangkat hukumnya, siapkan studi lingkungan dan sosialnya, siapkan program-program untuk mengangkat harkat masyarakat sekitar, siapkan desainnya, supaya bisa kita jual, supaya investor bisa masuk. Catatannya apa? Catatannya nggak boleh sembarangan. Jadi investor yang akan masuk itu nggak boleh sembarangan juga. Investornya harus diatur dengan seperangkat panduan gitu ya. Boleh bangun, tapi bangunnya harus seperti ini. Boleh 4 lantai, tapi harus apa? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, salah satu aspek yang kita gali dari situ adalah, dan kita highlight adalah low impact development. Kenapa harus kita punya gimmick itu? Karena kita ingin jualan kan. Kalau jualan itu, kalau nggak ada nilai tambahnya ya nggak laku gitu kan. Nah, jadi gimmick kita adalah ini environmental friendly, low impact development. Apapun yang kita lakukan di sana sudah kita petakan dampaknya, sudah kita siapkan mitigasinya, sehingga dijamin development yang terjadi akan baik dan tidak berdampak buruk pada litar, tidak memberi dampak buruk pada masyarakat sekitar.
Itu ide besarnya gitu ya. Oke, jadi ini sekilas. Jadi menuju lahan 386 hektar tadi kita akan lihat pemandangan seperti ini. Kebun gitu ya, kebun masyarakat, ada kopi, ada jagung, macam-macam. Nah, ini kebun jagungnya nih sebelum kita sampai ke dalam lokasi lahan kita. Karakter lanskap lain yang juga kuat adalah hutan pinus, hutan eukaliptus, juga di area luar itu banyak banget dadap ya, eritrina. Itu banyak banget di sana. Itu adalah karakter yang mau kita jaga dan juga ingin kita manfaatkan sebagai nilai tambah tadi. Jadi investor yang masuk itu mesti tahu bahwa tempat kita ini bagus loh, tempat kita ini luar biasa gitu kan. Nah tapi ini kan yang di permukaan tanah yang kelihatan secara visual, tapi dalamnya kayak apa sih yang ada di bawah tanah? Nah di bawah tanahnya ini parah habis. Kita lihat tuh lapisan topsoilnya di atas, kalau kita boleh menyebut itu topsoil ya, lapisan tanah yang subur itu tipis loh, sisanya relatif kurus, miskin hara. Nama lapisan yang di bawah itu tufa. Tufa itu terbentuk dari letusan gunung purba dulu, gunung Toba purba dulu. Nah ini nih, jadi tufa ini kalau kering keras dia, tapi begitu kena hujan basah mulai itu merotol, kemudian larut habis. Potensi longsornya besar. Jadi di atas permukaan yang indah tadi, di bawahnya ternyata menyimpan potensi bahaya gitu ya. Nah ini yang harus kita jaga gitu kan ya. Bagaimana cara menjaganya ya, proses perencanaannya harus memahami situasi ini sehingga bisa dilakukan mitigasinya. Cerita tentang master plan-nya itu nantilah satu topik yang berbeda karena kita ingin fokus hari ini di low impact development. Lokasinya kita di mana sih? Nah, yang teman-teman yang familiar dengan Sumatera Utara, ya kalau mau turun dari Kuala Namu bisa masih 3 jaman lebih lagi dari Kuala Namu menuju arah Parapat ya. Nah, kita masih sekitar 25 kilo dari Parapat. Nggak jauh. Kalau kita turun di Silangit ya 1,5 jam lah sampai ke lokasi. Tergantung hari apa. Kalau kita datang di hari-hari pasar gitu ya agak lama lah karena perjalanan jadi macet. Banyak titik-titik yang pasarnya tumpah gitu ya. Jadi itu lokasinya. Kalau kita mau lihat lokasi kita ini ada di Kabupaten Toba. Dulu namanya Toba Samosir. Kemudian ya Samosir mau bikin kabupaten sendiri, jadi ini jadi Toba doang sekarang namanya. Posisi kita ada di sisi utara, berbatasan dengan Simalungun. Parapat itu ada di Simalungun, nah kita ada di Toba. Kita ada di Ajibata, di kecamatan yang berbeda dan kabupaten yang berbeda. Jaraknya relatif dekat. Nah ini dia kurang lebih lokasinya. Yang berwarna pink ini nih. Ini lokasinya, ada beberapa desa di situ, ada desa Sibisa, ada Motung, ada Sigapiton. Posisi Sigapiton ini sebetulnya ada di bawah di lembahnya. Site-nya luar biasa, unik, penuh apa ya? Sekilas kita lihat wah ini luar biasa gitu kan. Pada saat mulai kita gali, kita mulai pelan-pelan menemukan banyak challenge di sana. Oke, kita masuklah ke apa yang kita lakukan dengan low impact development itu. Karena low impact development itu tadi berkaitan erat dengan air, maka yang pertama kali kita lihat adalah bagaimana sih wilayah hidrologinya kawasan ini. Wilayah hidrologi ini tidak berimpit dengan batas administrasi ya. Nah, jadi ini ya dia daerah aliran sungai gitu kan. Jadi di mana ada basinnya ya disitulah. Jadi boundary-nya berbeda dengan boundary kalau kita lihat tadi di sini nih. Ini kan kawasan Ajibata, ini batas kabupatennya ya. Sementara boundary kita jadi kayak gini nih. Dan yang menarik adalah site Toba Caldera ini adanya di hulu, di puncak, di upstream dari daerah aliran sungai ini. Ada
daerah aliran sungai yang berhulu di site kita, di site yang 386 hektar tadi. Ini perlu kita lihat dulu, kenapa? Karena kita mau lihat nih dampaknya kalau kita oprek-oprek di sini apa. Kalau kita tahu banget lah sudah di Jakarta ya, puncak itu hulunya, apa yang dikerjakan di puncak akan berdampak ke Jakarta. Nah ini kita mau lakukan ngoprek-ngoprek puncaknya nih. Nah, nanti di area hilirnya kan akan kena dampak. Nah jadi kita di awal sudah ambil ancang-ancang untuk memastikan apapun yang kita buat tidak merugikan orang-orang yang ada di hilir. Kurang lebih seperti itu semangatnya. Jadi ini area hijau tua ini semua adalah area hulu. Area yang warnanya putih, biru muda ini semua area hilir. Jadi terbalik nih posisi kita. Nah, kalau dilihat lebih dalam lagi, nah ini kurang lebih nih. Jadi yang di utara ini adalah satu sistem aliran sungai yang ke utara ya. Yang selatan ini juga satu sistem aliran sungai yang dua-duanya bermuara ke Danau Toba. Setidaknya ada 3 mata air yang kita temukan di daerah yang dekat dengan site kita. Penting untuk menemukan mata air ini dan penting untuk mendapatkan baseline data dari masing-masing mata air. Kalau mata air pertama misalnya Lumban Siahaan gitu ya, dia debitnya 100 meter per detik gitu ya. 30 tahun lagi setelah kawasan ini terbangun, debit airnya kalau bisa jangan kurang dari yang kita catat hari ini. Nah itu. Jadi kalau nanti misalnya 30 tahun lagi resort ini dibangun, kemudian mata air, debit airnya berkurang, nah itu celaka. Itu akibat kita. Itu kurang lebih yang ingin kita lakukan ya. Jadi kita ingin memastikan kita di awal mencatat, kita menyiapkan baseline info supaya suatu hari nanti 10 tahun 20 tahun ke depan kalau kita dipersalahkan oleh orang gitu ya, kita bisa tunjukkan data. Dulu debit airnya 100 liter per detik loh. Hari ini 95 liter per detik. Hari ini tuh 20 tahun kemudian ceritanya. Artinya apa? Artinya ya kita berhasil menjaga itu supaya tetap relatif ya turun gitu ya, tapi turunnya nggak drop. Kalau dia tiba-tiba jadi tinggal 25 liter per detik ya semua orang nanti bisa teriak gitu kan. Gara-gara kalian maka ini terjadi. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke lebih dalam nih. Ini adalah data digital terrain model dari LIDAR. Jadi foto udara memakai LIDAR yang kemudian LIDAR itu pakai point cloud ya. Kemudian diolah dan ini adalah data topografinya. Sedemikian detailnya data topografi ini sehingga kita melihat seluruh kerut-kerut yang ada di tapak kita. Kerut-kerut ini memperlihatkan bahwa tapak kita ini susah banget nih. Banyak banget bukit-bukitnya, banyak banget lembah-lembah curamnya. Sehingga ya arsitek yang nanti yang akan masuk ke sini harus arsitek yang canggih juga gitu kan. Kalau enggak dia belum apa-apa udah menyerah nanti. Kalau arsiteknya menyerah, investor nggak bisa masuk ya pekerjaan ini gagal nantinya. Ini tadi DTM ya, Digital Terrain Model. Nah ini adalah data dari DSM. Jadi data LIDAR itu kita selain bisa dapat topografi, selain bisa dapat foto udara, kita juga bisa dapat titik-titik pohon. Bahkan ketinggiannya kita bisa dapat semua. Nah ini data LIDAR. Ini kita bisa lihat, jadi di seluruh area ini penuh pohon sebetulnya. Kalau nggak pohon ya vegetasi lah. Nah ini perlu diolah lebih lanjut. Bagaimana mengolahnya pakai GIS. Jadi GIS itu banyak banget banyak banget fitur-fiturnya yang bisa melakukan pengolahan data semacam ini. Tapi tentu harus didukung oleh PC yang kuat juga karena kalau enggak ya kebayang. Nah, ada garis-garis apa sih ini? Nah, ini adalah garis-garis jalan yang sudah dibuka pada saat survei LIDAR dilakukan. Jadi datanya betul-betul kelihatan nih. Kalau kita kembali ke ini ada juga kelihatan garis-garisnya ya, tapi garis-garisnya agak samar. Agak samar karena gambar topografinya itu ya mirip-mirip gitu kan. Tapi pada saat ditunjukkan
area vegetasi dan area yang open, kita bisa langsung melihat dengan jelas mana jalur-jalur jalan yang sudah dibuka. Itu kurang lebih yang bisa kita dapat di awal-awal. Tapi GIS tidak cuma bisa mendapatkan itu loh ya. GIS itu kita bisa memanfaatkan GIS untuk mengidentifikasi tutupan lahannya. Ada apa aja? Ini kita bisa lihat ini ada hutan gitu ya, ada belukar yang warna kuning kecoklatan, kuning kehijauan ini, dan ada area terbuka yang berwarna putih. Nah, ini semua penting untuk menjadi database kita pada saat merencana. Dari data tutupan lahan ini apa yang bisa kita peroleh? Data apa lagi yang bisa kita olah gitu ya? Nah, ini dia nih. Kita bisa dapat ketinggian pohon, ketinggian kelompok-kelompok pohon. Ada yang sampai tingginya 40-an meter nih. Tapi ada juga yang rendah di bawah 10 meter. Jadi ini semua bisa didapat dari satu data LIDAR tadi. Dan bisa kita dapatkan data yang lebih kalau kita olah, kalau kita tahu cara mengolahnya untuk di GIS ya. Nah, ini kan kelihatannya semua adalah data mentah sebetulnya. Data mentah ini bisa kita develop lebih jauh. Mendevelopnya kayak apa? Nah, ini dia. Jadi data-data tutupan lahan tadi, data-data topografi kita bisa tahu kemiringan lahannya seperti apa, dan data lain, curah hujan. Pada saat kita input, kita bisa menghasilkan ini. Ini semua yang warna-warni ini adalah level erosinya per tahun. Jadi berapa sedimen yang terbentuk di area subdas ini. Ini semua yang berwarna ini adalah subdas ya. Jadi bagian kecil dari das yang lebih besar tadi. Ini berapa besar sedimen yang terbentuk di area itu. Jadi yang warna biru ini kecil banget nih, kecil banget. Sedimennya di bawah 5 kilo itu kecil. Jadi sedimen itu erosi itu kita bisa nilai dengan jumlah sedimen yang terbentuk di satu tempat itu ya, di satu subdas itu. Kalau sedimen yang terbentuk itu 15 ton maksimal gitu ya. Nah, itu artinya dia masih rendah erosinya. Tapi kalau sudah 480 ton, artinya erosinya parah banget di situ. Nah, kawasan ini erosinya sangat rendah. Paling banyak itu 9,5 ton per tahun ya. Sementara kategori rendah itu sampai 15 ton per tahun. Jadi ini masih ini semua. Nah, 20 tahun lagi kalau dicek ulang, kalau kemudian level sedimentasinya meningkat, katakanlah 20 ton per tahun, nah udah salah tuh. Perencanaannya salah. Mungkin bukan perencanaan yang salah sih, mungkin juga pelaksanaan yang salah. Di perencanaan kita menjaga gitu ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ini mau kita jaga. Nah, ini adalah baseline berikutnya nih. Baseline pertama tadi debit air, mata air gitu ya. Baseline kedua adalah sediment yield dari masing-masing area ini. Ini yang mau kita jaga. Nah, ini foto udaranya sepintas kita bisa lihat lah ya, area tutupan-tutupan tadi. Jadi ini di level 386 hektar kita lakukan. Kita superimpose data-data ini. Ini data elevasinya. Data elevasinya itu di site kita ini aja beda elevasinya itu 200 meter loh. Dari bawah sini yang paling rendah hingga yang di tepi tebing ini yang paling tinggi. Itu 200 meteran. Kita juga bisa dapatkan data slope ya, data kemiringan. Ini semua yang merah ini itu kemiringannya lebih besar dari 45%. Sementara yang berwarna lain pelan-pelan itu semakin datar. Yang warna biru itu yang paling datar lah. Nah, jadi dari semua data ini mulailah kita buat map overlay tadi. Apa yang bisa kita temukan dari seluruh informasi ini kemudian menjadi pedoman bagi kita, bagi tim perencana pada saat itu untuk menentukan mana sih area yang boleh kita bangun, boleh kita buka, dan area mana yang harus kita jaga. Jadi peta topografi kita superimpose dengan kita superimpose. Nah ini dia. Jadi yang membedakan kita dengan profesi lain adalah
kita memulainya dari sisi lingkungannya. Dari sisi lingkungannya, sementara profesi lain ada yang memulai dari sisi ekonominya. Karena ini mau dibangun resort, ya kita bilang ya dijaga ya. Tapi BOPDT kan pasti akan bilang, loh ini kan mau kita investasi, kita mau mencari investasi. Somewhat ini harus bisa dijual. Kalau kalian semua bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya bubar gitu kan. Nah, jadi kita menyiapkan parameter. Kita menyiapkan parameter apa yang boleh dibangun, di mana yang boleh dibangun, boleh membangun apa. Nah, setelah itu keluar, silakan arsiteknya bekerja. Kalau arsiteknya nggak bisa mengerjakan sesuatu, nggak bisa menghasilkan desainnya, ganti arsiteknya. Karena kami setelah melakukan simulasi ini, kami juga mencoba mendesain apakah dengan seluruh batasan-batasan yang kami buat, desainnya masih bisa dapat gitu. Kalau desainnya nggak bisa dapat, ya artinya batasan-batasan kami itu terlalu ekstrim. Tapi kalau masih bisa dibuat desainnya, artinya batasan-batasannya just right gitu ya. Karena kita mau menjaga. Sekali lagi semangatnya adalah mau menjaga. Jadi apa yang kita lakukan? Kita punya 2 zona. Satu adalah zona preservasi. Zona preservasi itu parameternya 3. Kemiringan lahan, begitu dia lebih besar dari 25%, itu sudah kita keep. Ini nggak boleh diapa-apain. Kemudian juga kita ambil buffer tali air. Jadi tadi kan jalur-jalur air alamiahnya kan ada. Itu kita petakan semua, dan kita set buffer 10 meter ke kiri dan ke kanan dari jalur tali air itu. Parameter ketiga adalah vegetasi existing. Vegetasi existing kan banyak. Nah, yang kita mau set adalah vegetasi existing yang heterogen. Kenapa heterogen? Karena vegetasi yang ada di sana sebagian besar adalah bekas tanaman kebun. Jadi eukaliptus dan pinus itu semuanya bekas kebun produksi, hutan produksi. Jadi yang kita hargai lebih adalah yang heterogen. Nah, itu kita superimpose tuh. Kita ketemulah mana yang boleh dibangun dan mana yang nggak boleh dibangun. Kemudian sama nih yang kedua, kita set juga area topografi, area slope yang 15 hingga 25% dengan vegetasi homogen. Itu kita superimpose juga, dapat area kedua. Nah, area inilah yang menjadi baseline panduan untuk menyiapkan desain. Itu tadi levelnya adalah level 386 hektar. Sangat luas. Kita buat beberapa kategori ini. Ada green buffer setback kita sebut, ada zona preservasi tadi, ada zona selective clearing, ada zona development zone. Di masing-masing zona ini do and don'ts-nya kita set. Ini dia nih, untuk natural drainage channel-nya kita boleh ngapain aja di masing-masing area. Ada yang nggak boleh, ada yang boleh gitu ya. Grading, apa yang bisa kita buat, boleh nggak kita melakukan cut and fill segala macam, itu kita set panduannya. Tapi sekali lagi ini levelnya adalah level kawasan 386 hektar yang akan dikelola oleh BOPDT. Yang penting untuk kita adalah parselnya dong, yang 10 hektar, 15 hektar, itu juga akan kita buat. Kita akan buat persis sama seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini adalah proses bagaimana kita menentukan area yang nggak boleh kita bangun dan area mana yang boleh kita bangun. Area yang boleh kita bangun, apa saja prasyaratnya itu kita set di sini. Jadi ini proses superimpose-nya ya. Ini foto udara dari LIDAR, kita bisa lihat pohon-pohonnya. Kita bisa lihat banyak pohon-pohon yang sejenis karena karakter dan tekstur dari foto udaranya kelihatan kalau itu pohon-pohon yang sejenis. Ya. Ini kemudian kita superimpose dengan data elevasi. Area ini tinggi, area mana yang rendah. Ini area yang rendah ini ada tali-tali airnya gitu ya. Ini kita petakan. Kita superimpose lagi dengan slope. Kalau tadi skala kawasan gitu kan, wah kelihatannya nggak ada yang bisa dibangun nih. Tapi begitu kita masuk ke level detail seperti ini, semua jadi lebih jelas. Kita sudah pelan-pelan kita bisa melihat mana area yang bisa dibangun dan mana area yang nggak bisa dibangun. Ya. Tapi ini baru salah satu parameter ya. Parameternya kan tadi sudah topografi, slope gitu ya. Kemudian masuk ke vegetasi. Yang vegetasi ini yang warna coklat itu adalah vegetasi yang kita simpulkan heterogen. Jadi kawasan 386 hektar kalau kita jalanin satu-satu untuk mengidentifikasi mana yang heterogen dan mana yang homogen,
proyeknya nggak selesai-selesai. Kecuali pagu proyeknya besar gitu ya. Kalau pagu proyeknya besar ya saya akan turunkan tim untuk identifikasi ini semua. Tapi karena ada keterbatasan itu, maka kita cuma mengandalkan dengan identifikasi dari foto udara. Kita tentukanlah mana vegetasi heterogen dan yang homogen. Nah ini dia. Jadi setelah di superimpose tadi kita ketemu nih udah nih. Ketemu area preservasi di parsel ini. Yang warna pink ya. Pink ini adalah area preservasi A. Kita identifikasi sebagai itu. Kemudian yang warna coklat preservasi B. Kuning preservasi C. Yang hatch ini preservasi D. Nah, itu kita petakan dulu semua. Lalu mana yang boleh kita bangun? Ya, secara teoritis yang boleh dibangun semua yang berwarna putih nih, yang development zone. Aduh, dikit banget ya, kata investor kan. Kalau kayak gini mas saya nggak bisa bangun apa-apa. Nah, itulah sebabnya kita buat nih beberapa kategori area preservasi. Supaya area preservasi A misalnya itu sangat strict, nggak boleh diapa-apain karena ini adalah tali air. Tapi di preservasi C, D, itu masih bisa, masih ada peluang untuk membangun dengan prasyarat tertentu. Prasyaratnya apa, itu kita juga yang menentukan. Itu kurang lebih ya. Ini area selective clearing. Sama seperti tadi prosesnya, kita tentukan, kita identifikasi area-areanya. Lalu apa sih yang boleh dibangun dan apa yang nggak boleh dibangun? Ups, nah ini dia nih. Jadi kita buat beberapa kategori gitu ya, beberapa topik. Misalnya ini di preservasi zona A tadi, zona preservasi A. Di natural drainage channel-nya di tali air kita bilang hindari mechanical disturbance gitu ya. Jadi kalian nggak boleh gali-gali di situ karena itu akan mengganggu tali air. Kemudian apa yang boleh kita lakukan terhadap pohon? Di area zona A ini hanya boleh dilakukan penebangan pohon kalau ada alasan-alasan yang sangat spesifik. Misalnya pohonnya sudah mau mati, sudah mau tumbang, sudah ini gitu ya, yang akan membahayakan. Nah, itu harus di-assess seperti itu sebelum ditebang. Dan siapa yang boleh ngasih green light untuk ditebang atau tidak? Ya, kita ini bukan bisa semua ya. Kita rekomendasikan harus ada arboris yang memberi rekomendasi itu. Kami tidak mau bilang ini arsitek lanskap yang harus memberi rekomendasi, enggak juga, karena kita enggak belajar itu. Kita belajar, kita tahu sedikit-sedikit, tapi kita bukan ahlinya, gitu ya. Jadi ini parameter-parameter itu. Nah kemudian apa? Di mana arsitek lanskap bisa masuk? Ini kita ada dua item nih. Ada understory clearing, rekomendasinya boleh dari arboris, boleh dari landscape architect, boleh dari horticulturist gitu ya. Kemudian revegetation and planting selection, ini juga harus dapat rekomendasi dari kalau nggak arboris, landscape architect, gitu ya. Nah, disinilah kita memasukkan peran dari arsitek lanskap di dalam proses perencanaan keseluruhan. Demikian juga proses selective clearing ya, ini kita skip aja. Nah, setelah kita tentukan area-area yang boleh dan nggak boleh tadi, masuklah kita ke perencanaan arsitekturnya. Kita identifikasi mana saja area-area yang bisa dibangun dengan footprint bangunan besar. Jadi kalau mau bikin wing hotel, nah di daerah mana yang boleh? Daerah mana yang boleh dibangun cuma villa-villa. Nah ini kita tentukan semua nih, ini kita set beberapa zona. Kita set beberapa zona, kemudian kita simulasikan. Mungkin nggak sih itu terjadi? Gitu ya. Dengan parameter-parameter yang disiapkan oleh tim ekonomi. Jadi tim ekonomi itu sudah menyiapkan parameter nih. Di kafling yang ini, jumlah kamarnya harus sekian ratus supaya keekonomiannya dapat. Nah ini kita uji nih. Dengan segala macam yang kita set tadi, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kita cek. Oh ternyata masih bisa loh. Nah itu bagian yang menarik. Ternyata masih bisa dibangun untuk memenuhi persyaratan tim ekonomi tadi. Nah itu yang bagian yang paling menarik tuh. Kita akan berpikir kalau kita di depan sudah membatasi banyak hal, parameter-parameternya kita set gitu ya, supaya nggak boleh ini, nggak boleh itu, kita berpikir bahwa oh ini sudah nggak bisa dibangun apa-apa. Ternyata enggak.
kita membuktikan di sini ada sekitar 50-60 parsel gitu ya. Setelah kita set batasan-batasannya, kita uji apakah masih bisa dibangun, masih bisa kita desain, semua masih bisa. Semua masih bisa. Nah, tinggal nanti memang urusan yang memanage kawasan lah yang harus menjaga ini gitu ya. Nah, ini nih kita coba kita simulasikan tuh. Dengan kelebihan-kelebihan dan dengan kekurangan-kekurangan di site itu kita bisa mendapatkan desain yang cukup. Nah, dari situ kemudian masuklah ke planning lagi. Jadi proses kita ini bolak-balik nih, dari besar ke kecil ke besar lagi. Ini kita set KDB-nya berapa untuk masing-masing parsel, kita set KLB-nya berapa, kita set jumlah ketinggian lantai bangunannya berapa, dan juga kita set berapa KDH-nya. Ya, jadi ini semua adalah proses yang sangat awal, sangat di awal gitu ya. Biasanya kita sudah terima, oh lot kamu, parsel kamu, KDH-nya sekian, KDB-nya sekian. Nah, proses yang kita lakukan ini, yang kami lakukan ini adalah proses di mana kita menentukan berapa KDB, berapa KLB, berapa KDH. Caranya apa? Caranya yang tadi seperti dipaparkan di depan. Ini kurang lebih aerial view dari area yang kita rencanakan. 386 hektar, ada di tepi tebing, di bawahnya ada desa yang namanya Sigapiton. Ini mimpinya ya. Dan mimpi ini, nah sekali lagi yang menarik dari proses pekerjaan master planning adalah mimpi ini harus bisa dikuantifikasi. Kalau enggak ya mengawang-awang semua ini, mengawang-awang semua. Kuantifikasinya gimana? Nah, kita klaim kalau proyek ini selesai 20 atau 30 tahun lagi, inilah yang bisa kita dapatkan. Kita bisa menghasilkan 30.000 lapangan kerja. Kita bisa menghasilkan mendatangkan 21.000 wisatawan per hari. Investasinya 26 triliun kalau ini mau dibangun semua. Kita mau mencapai zero waste infrastructure, kita mau mencapai Green Globe Certificate, dan kita mentargetkan minimal 33% ruang terbuka hijau akan tetap terjaga. Jadi semua yang indah-indah tadi itu harus bisa dikuantifikasi. Semua yang ribet-ribet tadi juga harus bisa dikuantifikasi. Jadi itu kurang lebih sedikit cerita tentang low impact development di project Toba Caldera Resort. Balik ke Mulki dan Reza, terima kasih. Siap Mas, makasih banyak. Waduh, sharing yang sangat-sangat luar biasa ini. Buat materi yang apa namanya nih? Master planning ya Mas ya. Berarti ini master planning atau apa nih Mas? Master planning. Master planning Mas ya. Jadi sorry tadi saya lupa menyebutkan bagian itu. Jadi walaupun background gue gitu ya, landscape architect, tapi di dalam pekerjaan ini gue tidak menjadi landscape architect, gue menjadi master planner. Jadi kita sering mengklaim, waduh banyak nih pekerjaan landscape architect diambil oleh arsitek gitu kan. Gue mengambil pekerjaan master planner loh. Gue mengambil pekerjaan master planner loh. Jadi jangan komplain kerjaan kita diambil. Kita juga boleh kalau ngambil kerjaan orang. Boleh Mas ya. Selama itu memang nggak bertentangan sama yang lainnya. Kerjanya udah Iya. Ya. Nah, oke nih, setelah materi yang fantastis, bombastis, ciamik dari Mas Rahman tadi, kita mau buka sesi diskusi, tapi sebelumnya kita mau menjelaskan dulu peraturan dalam sesi diskusi ini. Jadi, untuk peserta yang mau untuk partisipan yang mau bertanya, Mbak, Mas, Bapak, Ibu, yang tersayang, silakan bertanya lewat kolom chat dahulu, karena di sesi tanya jawab pertama ini kita mau kasih 2 orang dulu yang bertanya. Jadi silakan yang mau bertanya, kami beri waktu untuk isi kolom chat dengan pertanyaannya, lalu nanti akan kita pilih pertanyaannya yang akan langsung dijawab oleh Mas Rahman. Ya, silakan yang mau bertanya. Tanya langsung nggak boleh? Nanya langsung nggak boleh? Boleh Mas, boleh Mas. Kalau ada yang langsung ya udah deh. Boleh, ya udah deh. Sikat Mas. Silakan Mas Teguh. Kalau mau bertanya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi. Sukses Mas Rahman. Kita agak sedikit dekat dengan lokasi yang hampir sama ya. Saya hampir 2 tahun juga di sekitar Danau Toba. Kalau Mas Rahman pernah dengar namanya Taman Simalem. Ya, dekat ini dekat. Nah, saya pernah di situ sekitar hampir 3 tahun ya. Nah, di situ juga ada resort juga memang sekitar 200 hektar ya. Ada existing hutannya, kemudian lokasinya kurang lebih hampir sama ya, di bukit ketinggian juga. Mungkin view-nya juga mungkin sama indahnya dengan yang akan dikerjakan ini dengan yang kalau Mas Rahman pernah ke Taman Simalem, mungkin bisa sampai ke One Tree Hill, yang puncak yang paling tinggi, view ke bawahnya itu juga sangat sangat indah lah. Bahkan kita pernah ngundang Menteri Pariwisata pada waktu itu, Ibu siapa ya waktu itu, saya lupa namanya Ibu siapa. Dia memang mengakui bahwa lokasi view yang ke Danau Toba itu salah satu tempat yang paling indah yang pernah selama ini dia lihat di Indonesia. Yang pernah dia lihat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan karena tadi Mas Rahman dengan tema low impact dan saya juga pernah kerja di lokasi yang kurang lebih hampir sama. Mengenai tentang limbah, sampah dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bagaimana Mas yang sudah terpikirkan dengan kawasan? Kalau saya lihat ini target untuk wisatanya jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan Taman Simalem ya. Kalau Taman Simalem itu kan dia resortnya ada golfnya, ada agrowisatanya, kemudian ada jungle land-nya. Kebetulan saya mengelola, termasuk tim manajemen yang mengelola itulah pada waktu itu. Nah, jadi yang ingin saya gambarkan 21.000. Nah, itu gimana Mas? Terus kemudian pemilihan lokasinya gitu, lokasi untuk pengolahan limbahnya gitu. Terima kasih Mas Rahman. Sukses. Terima kasih Mas Teguh. Ya. Memang bagian-bagian dari topik infrastruktur, sampah, air, memang tadi nggak saya bahas gitu ya. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu, kita memang menyiapkan satu area khusus untuk kebutuhan limbah ya. Jadi ada 2 macam nih. Kita bicara limbah padat dulu. Limbah padat dari awal kami sudah mengarahkan bahwa dari level parsel nanti sudah ada pemilahan. Nah, pemilahan dan itu akan dibawa ke pengolahan limbah kita sendiri, gitu ya. Ada beberapa. Jadi kita akan ini saya nggak cocok untuk bilang kita nih. Tapi tim limbah kami mengusulkan untuk semua limbah itu harus menghasilkan sesuatu. Kalau limbah anorganik akan kita convert jadi energi. Jadi pemikiran jangka panjangnya adalah mereka akan punya incinerator yang dipakai untuk mengubah semua limbah anorganik jadi sumber energi. Sementara semua limbah organiknya akan dijadikan kompos dengan bantuan enzim. Jadi dalam tim kami ini ada tim yang sudah melakukan penelitian menggunakan enzim ya. Jadi perhitungan tim infra ini dengan skenario seluruh area ini sudah penuh gitu ya. Jumlah sampahnya sekian puluh ribu ton gitu ya. Itu ternyata masih bisa dikelola secara internal. Nah, ini perhitungan mereka ya. Bisa dikelola secara internal dan nggak perlu keluar, bahkan sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat nanti hasil kompos segala macam itu bisa di-share keluar. Itu perhitungan mereka ya. Itu bagian yang menarik. Itu limbah padatnya. Demikian juga limbah cairnya. Limbah cairnya kita membuat dalam perencanaan kita membuat simulasi skala kecil dari pengelolaan limbah cair itu, sehingga pada saat air hasil hasil pengolahan limbah tadi itu keluar, itu kita desainkan masuk ke dalam kolam ikan. itu saya nggak menguasai itu, tapi bagaimana mereka menyiapkan desain itu ya, hasil dari mengolah limbah tadi kemudian masuk ke kolam ikan dan ikannya ada di sana gitu ya.
Itu luar biasa, dan itu yang direncanakan, dan itu akan dibuat skala kecilnya di tahap-tahap awal ini sebagai showcase kepada investor bahwa memang development di area ini akan environmentally friendly. Begitu Mas. Saya punten ini nggak menyiapkan materi yang itu. Belum ada suaranya. Masih di mute, Mas. Masih di unmute, masih di mute, Mas. Mas Teguh. Udah kedengeran? Udah. Bisa? Mas Rahman? Ada Mas, sudah ada Mas. Oke. Ya, ini mungkin bahan masukan ya Mas. Ini karena pengalaman saya selama Siap. kerja di sana. Coba tolong mungkin apakah mungkin sudah dipikirkan sebelumnya ya? Mungkin saya yakin sudah dipikirkan karena saya ngelihat persiapannya udah cukup baik ya. Cuma tolong dilihat juga mengenai tentang patahan Mas, karena dia itu lokasinya termasuk jalur yang kena dampak gempa nggak? Karena saya pada waktu kerja di sana itu saya pernah kena gempa yang cukup hebat ya. Jadi saya malam-malam sekitar jam 2 atau jam 3 itu tidur di kasur kasur yang model king size gitu ya. Itu saya bisa terlempar loh Mas. Bisa terlempar dari tempat tidur sampai ke lantai. Nah itu mungkin saya nggak tahu apakah jalur patahannya sama atau enggak gitu Mas ya. Mungkin itu yang mungkin termasuk yang dipikirkan juga Mas. Saya takutnya itu bisa berdampak ke nanti ke konstruksi bangunan bagaimana perencanaannya, karena dampak dari yang saya alamin itu cukup berat ya. Jadi sampai DPT kemudian WTP kami juga sempat mengalami kerusakan gitu loh. Nah, itu yang mungkin masukan saja Mas. Ini masukan pengalaman yang saya alamin gitu. Ya. Halo Mas Rahman. Ya, makasih. Itu memang jadi bagian yang itu ya, yang di awal-awal dipetakan oleh tim Asia. Nah, tim Asia-nya itu menariknya tahu nggak? Kita ini memang kumpulan orang-orang yang bolak-balik ketemu itu lagi. Tim lingkungannya di proyek ini itu dipimpin oleh mantan Kajur TL kita. Mantan Kajur TL kita di kampus. Ya reuni juga sih jadinya. Tapi ya patahan kita petakan. Itu memang basic banget itu. Oke, makasih. Makasih Mas Rahman. Terima kasih hostnya yang udah beri kesempatan untuk bertanya. Ya Mas, ya Mas. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Tadi ada yang nanya lagi nih dari siapa? Yafa tadi udah mengacungkan tangan. Resen. Yafa ini dari mahasiswa nih Mas. Yuk. Assalamualaikum Mas, Mbak, kakak abang, izin masuk. Terima kasih Mas Rahman atas pemaparannya, sangat bagus sekali. Saya Yafa dari Arsitektur Lanskap 2019, ingin bertanya Mas. Tadi kalau tidak salah Mas Rahman sebutkan ada yang kemiringan ekstrim. Nah, kira-kira bagaimana jika klien ataupun investor ingin mendesain di kemiringan yang ekstrim dan melakukan grading, cut and fill? Nah, selain pertimbangan biaya, kira-kira ada pertimbangan lain nggak Mas? Karena saya juga pernah melihat ada sebuah resort ataupun hotel yang dia itu menggantung di tebing atau berada di tepi tebing. Kemudian ada satu lagi nih Mas pertanyaan. Tadi disebutkan juga kan membahas investor. Kira-kira untuk investor ini ada hubungannya nggak Mas dengan Undang-Undang Omnibus Law? Apakah dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini seorang arsitek lanskap ini pekerjaannya menjadi lebih banyak gitu? Karena mengingat investor lebih banyak dipermudah gitu Mas. Mungkin itu saja, terima kasih. Wah, ini justru
Susah ini pertanyaan. Oke, jadi kita yang kita lakukan, yang kami lakukan adalah men-set di tiap-tiap parcel apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, gitu ya. Nah, yang tidak boleh dilakukan tadi itu kita pecah menjadi zona A, B, C, D. Ada 4 zona itu ya, dan masing-masing punya penjelasan lanjutan bolehnya ngapain dan tidak bolehnya ngapain. Kalau dia mau ngapain perlu dapat persetujuan dari siapa. Nah, kita ini kan perencana kan setelah proyek selesai udah selesailah kita gitu ya. Ini kita kembalikan ke pengelola, dalam hal ini BPODT. Nah, dalam rekomendasi kami, BOPDT itu harus membuat yang namanya desain komite. Desain komite itu kami perinci juga. Itu mesti ada arsiteknya, mesti ada engineer-nya, mesti ada arsitek lanskapnya, mesti ada arborisnya, mesti ada orang pemerintah kabupatennya. Jadi walaupun, nah ini ya, jadi itu kan tanah mereka adalah landlord-nya, landowner-nya. Walaupun kita bilang ini tidak boleh, ya tapi sekali lagi kita perencana. Itu tanggung jawab untuk mengambil keputusan itu akan dipindahkan ke owner. Dalam hal ini BPODT. Tapi BPODT tentu bukan orang yang ahli untuk mengambil keputusan kan. Makanya kita siapkan yang kita sebut dengan desain komite. Nah, desain komite inilah nanti yang mengambil keputusan. Kalau investornya bilang, "Oh, saya mau bangun di tebing gini." Oke. Mari kita lihat konsepnya seperti apa gitu. Ini sekarang saya ganti baju jadi desain komite ya. Kalau memang itu dirasa masuk akal, dan bisa dibuktikan oleh investor bahwa itu tidak merusak secara ekspansif, gitu ya. Kemudian bisa disampaikan oleh mereka rencana mitigasinya seperti apa. Bisa jadi dapat approval, loh. Bisa jadi dapat approval. Karena nanti yang berkuasanya nanti adalah si desain komite ini. Kalau mau nyogok desain komitenya gitu loh. Jadi seperti itu. Tapi tentunya desain komite itu pun nanti akan diisi dengan orang-orang yang capable ya, yang punya pemikiran yang baik tentunya ya. Jadi tanggung jawabnya memang pindah. Jadi begitu perencanaan selesai, ya itu kembali ke mereka. Apakah ada hubungannya dengan Omnibus Law? Omnibus Law. Nah, ini pertanyaan susah gampang. Teorinya ya, semakin mudah berinvestasi, lapangan kerja semakin banyak terbuka. Teorinya. Jadi mestinya iya. Tapi, nah satu lagi, semakin banyak investasi, lapangan kerja semakin banyak terbuka, artinya apa? Artinya persaingan juga semakin intens kan? Nah, jadi tugas Yafa adalah Yafa harus bisa memenangkan persaingan nanti. Kalau kita cuma bilang, oh lapangan kerja akan terbuka lebar, terus leyeh-leyeh juga ya sama juga nggak dapat apa-apa. Jadi lapangan kerja terbuka lebar, untuk meraihnya ya tetap harus ini berjuang gitu ya. Jadi itu. Yang jelas impact-nya dari sisi investasi positif. Seharusnya akan berlanjut ke sisi pembukaan lapangan kerja. Tapi bagaimana proses itunya dan bagaimana yang terjadi di luar ya itu banyak faktor ya. Kita kan bicara teoritis kalau selama proses itu tidak terjadi intervensi apa-apa gitu ya. Jadi ya itu, tapi yang jelas saya optimis kalau lapangan kerjanya akan tambah banyak. Apalagi dokumen yang kami sampaikan itu ya, dokumen itu secara rinci menyebutkan harus melibatkan arsitek lanskap, Nah itu sudah sebuah upaya membuka pintu baru gitu ya. Untuk kita semua.
untuk siapapun nanti yang akan menjadi arsitek lanskap berikutnya. Thank you ya, Pak. Terima kasih Mas Rahman atas jawabannya. Terima kasih ya Pak. Ini ada Ninil tadi ya. Boleh Nil, boleh dapat materi Nil, nanti minta ke Mulki. Siap. Makasih Mas. Kan gue cuma dapat desainnya doang kemarin, nggak dapat perencanaannya. Lu mau dapat yang lengkap juga lu copy aja file itu. Boleh juga Mas. Enggak, buat lu enggak. Buat lu enggak. Kan yang minta Ninil. Oh iya ya, nggak boleh ya. Email Japri berarti ya. Asik. Makasih ya Mas. Partisipan ada yang mau nanya lagi nih, langsung mungkin siapa? Sebetulnya yang bisa kalau yang dibahas nanti adalah suatu saat mudah-mudahan ada kesempatan yang kita bahas adalah master plan-nya. Mungkin Mas Ari juga bisa cerita di situ tuh, karena di proyek ini setelah sekian lama nggak pernah ketemu Mas Ari, saya ketemu Mas Ari Diesel. Mas Ari Diesel on behalf of salah satu investor yang masuk ke kawasan ini. Nah ini ada yang mau nanya lagi Mas. Ya ini ada Mas. Ada Mas Damar tuh siapa? Saya mahasiswa angkatan 2019. Silakan Damar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suaranya jelas kan ya? Jelas dong. Jelas. Ya, saya Damar Mas 2019. Mas Rahman, terima kasih untuk paparannya, itu oke banget. Cuman ada yang saya mau tanya terkait sama tadi kan target wisatawannya itu kan lumayan banyak tuh ya, sampai berapa tadi 21.000 ya. Gitu. Nah, terus kan ini low impact. Ini kan terkait sama air tadi kan yang dijelaskan mayoritas tentang air gitu. Nah, saya mau tanya itu memang ini kan pasti pembangunannya itu kan sudah memikirkan zero waste, artinya kan nggak ada air yang kebuang gitu. Cuman dengan target sebanyak itu, wisatawan sebanyak itu apakah analisanya sudah sampai ke arah air itu rata-rata per tahunnya itu bisa resort itu bisa menghasilkan air seberapa banyak sih gitu. Dengan target sebanyak itu, apakah nanti kawasan itu ngambil airnya hanya dari penampungan yang air tampungan saja, atau sampai ke arah nanti kalau misalkan nggak cukup ya akan ngambil ke air tanah juga gitu. Nah itu perhitungannya sampai sejauh apa gitu. Kemudian satu lagi pertanyaan saya itu low impact development itu mungkin yang saya pengen tahu itu sampai nggak sih ke analisanya bukan hanya ke lingkungan tapi juga ke misalnya sektor manusianya. Misalnya kan dengan luas yang ratusan hektar itu, sebelumnya itu kawasan itu apakah ada penduduknya, ada wilayah pemukiman atau seperti apa? Karena kan dengan luas seperti itu yang tadinya mungkin saya nggak tahu sih daerah situ seperti apa. Mungkin tadinya warga sana itu berkebun atau apa, tapi dengan adanya resort di sana mereka akan jadi pegawai resort atau apa. Nah itu kan secara jangka panjang itu kan otomatis akan merubah kebudayaan juga ya, mungkin gitu secara tidak langsung. Nah itu analisanya itu sampai ke sana nggak sih Mas? Gitu. Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih untuk hostnya, host oke, host kece. Ini host oke-oce berarti ya. Ya, itu aja sih Mas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Iya, makasih. Gue manggilnya Damar apa Pandu nih? DP Dewi Persik. DP. Kalau Dewi Persik beneran mah masih lumayan. Jadi ya jauh. Ada kumisnya ini. Anyway, nah jadi gini, Mar. Iya, Damar ya tadi ya. Jadi gini, gua akan jawab dari pertanyaan kedua dulu. Jadi tim kita ini tadi gue sampaikan ada tim, jadi ada tim master planner gitu ya, ada tim hukum untuk membuat peraturan, untuk membuat
draft-draft perjanjian dengan investor gitu ya. Kemudian ada tim yang namanya tim Asia. Asia itu Environmental and Social Impact Assessment. Itu ada timnya. Timnya ini tadi yang di lead oleh mantan Kajur TL di kampus kita. Itu kemudian ada satu tim lagi yang bertugas mempersiapkan yang disebut IPDP. IPDP itu apa? IPDP itu Indigenous People Development Program. Jadi masyarakat lokal di sana itu disiapkan secara hardware, disiapkan secara softwarenya juga, supaya nanti di satu saat ini terjadi mereka siap, mereka bisa mengambil peran, nggak cuma jadi penonton. Kita tahu bahwa ya masyarakat di sana kan masih petani gitu ya, berkebun. Dalam perencanaan kami, dalam perencanaan yang disiapkan itu, di dalam kawasan 386 hektar itu nanti akan ada kawasan-kawasan yang akan diserahkan ke investor untuk di-develop, ada kawasan-kawasan yang akan dikelola oleh BOPDT. Kawasan yang akan dikelola oleh BOPDT ini salah satunya akan membangun akademi pariwisata. Yang disiapkan untuk ya itu menyiapkan sumber daya manusia yang ada di sana. Nah, tapi itu kan nanti terjadinya mungkin 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Apa yang bisa dilakukan sekarang? Nah, itu tugasnya tim IPDP tadi. Tim IPDP ini menyiapkan berbagai program yang melibatkan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka. Jadi itu diperhitungkan, Apakah nanti hasilnya baik atau tidak? Kita mesti tunggu 10 tahun lagi. Kita mesti tunggu 20 tahun lagi. Ya. Tapi itu direncanakan dari awal bahwa ada dilakukan. Nah, airnya dari mana? Nah, ini hitung-hitungan yang paling susah. Jadi karena posisi kita ini ada di hulu dan Danau Toba deket banget kan, cuman di bawah doang gitu ya. Itu airnya banyak banget, mestinya bisa kita pakai. Tapi untuk mengambil air Danau Toba, kalau kita mau pakai di development kawasan kita, itu sesuatu yang sangat mahal. Mahal banget. Karena kalian mesti memompa 400 meter lebih tuh. Beda elevasinya dari tempat kita ke air danau itu 400 meter lebih. Jadi kalau mau dipompa pakai pompa dragon gitu ya, nah, lu pompa kagak naik-naik tuh. Lu mesti pakai sanyo yang gimana gitu ya. Nah, kalau itu running terus-menerus, ya nggak keduitan kan. Dari sisi operasional nggak layak. Jadi yang dilakukan adalah mengambil mata air, mengambil sumber air lain dari luar. Nah, ini bagian yang paling menarik nih. Jadi ngambil pertama itu berapa gitu ya. Nah, kemudian sisanya karena sistem pengolahan airnya nanti sedemikian rupa, air ini akan diputar terus. Jadi air buangan itu akan ditangkap, dikumpulkan, dibersihkan, kemudian dikembalikan lagi ke hotel. Dikembalikan lagi ke resortnya. Dan itu menjadi bisnis buat BOPDT. Jadi investasi awalnya adalah membawa air itu ke dalam, habis itu akan diputar sendiri airnya. Jadi tidak akan terjadi pengambilan air tanah itu enggak. Ya kalau mau ngambil air tanah, bayangin aja untuk kawasan seluas itu gitu ya, enggak keambilan dan investasinya mahal. Jadi investasinya nanti akan dilakukan secara terpusat, dikelola oleh BOPDT dan itu akan menjadi bisnis BOPDT. Nah kalau kita cerita bisnis sedikit nih ya, kalian pernah dengar dong yang namanya kawasan wisata Nusa Dua di Bali. Dulu kawasan itu pengelolanya cuma gini bisnisnya. Ya, gue masih punya lahan nih, siapa yang mau masuk, gue sewain. Sewa 30 tahun, sekian duitnya gue kipas-kipas gitu kan. Sekarang setelah lahan mereka habis, mereka nggak bisa jualan apa-apa lagi. Yang mereka bisa jual adalah services. Jadi servicesnya itu apa? Ya udah, air limbah kalian kasih ke gue deh, gue olah supaya jadi bersih lagi. Air kotor kasih ke gue olah supaya bersih lagi. Lo perlu listrik lewat gue akan supply listrik. Kalian bayar ke gue, kalian bayar ke landlord. Nah itulah model bisnis yang akan dikerjakan di BOPDT ini. Jadi semuanya akan diinvestasikan semua akan dibangun oleh BOPDT
untuk menjadi cash cow-nya gitu ya. Itu kurang lebih. Ini begitu masuk ke cerita bisnis panjang lebar, ntar kita mesti pakai kuaci dan kopi. Siap. Terima kasih Mas Rahman. Seru nih kalau masalah bisnisnya Mas ya, panjang nih urusan ini. Panjang, bingit. Mungkin bisa sesi berikutnya nih Mas, susur berikutnya nih, Ya. bisa dilanjut. Monggo. Nih ada Mas Ari nanya nih Mas, silakan Mas Ari. Oh, ada Bu Imu tadi juga ya. Monggo, Mas Ari. Siapa sih? Mas Ari kan? Ya Mas Ari Mas. Ada nih Mas Ari ya. Mas Ari. Mic-nya sih sudah nggak di-mute, tapi nggak ada suara yang masuk ya. Halo, kedengeran ya? Kedengeran ya? Oke, Halo. sudah kedengeran. Oke, sorry. Oke, selamat siang. Selamat sore, Rahman. Sore, Mas. Sore, teman. Saya gini, Rahman. Jadi dari penjelasan saya coba simak dari awal tuh low impact development kan dianggap sebagai bagian dari soft technology. Lain dengan memakai unsur natural. Nah, saya mau nanya ini gini. Jadi dari penerangan Rahman tadi itu core resources-nya tuh untuk atraksi pariwisata. Ini kan destinasi ya di Danau Toba. Tadi ada natural-nya. Terus ada guideline untuk build-nya. Tapi saya belum nanya tuh kalau misalnya culture-nya itu nggak disentuh gitu, kurang dapat satu analisa sosial ya. Kalau bagi saya gini, maksud saya konteksnya adalah kalau kita bicara low impact development, kita kan bicara soal culture juga masyarakat di sekitar. Sejauh mana itu menjadi perhatian? Bagaimana culture masyarakat jenis loginya terhadap lingkungan? Karena kalau saya lihat kawasan ini kan tadi di zoom besar itu kayak red dot di daerah Danau Toba. Gitu. Kalau misalnya saya beranggapan kalau culture masyarakatnya tidak dianalisa, tidak di-create, dia bisa core resources sumber daya dasar daripada lokasi yang tadi begitu bagus, pemandangan bagus itu natural maupun nanti planningnya secara build itu bagus, nggak disentuh, itu gimana ya? Mungkin problem nggak itu ya? Karena saya lihat gini, culture masyarakat itu sangat berpengaruh, Pak. Lebih-lebih kearifan lokalnya, jenis loginya secara, bagi saya, budaya itu soft core gitu yang harus dipikirin tuh. Gitu aja tuh. Itu pertimbangan nggak, teman? Ya, itu makasih Mas Sari. Itu jadi pertimbangan utama juga oleh tim Asia dan IPDP. Mereka melakukan, jadi kalau kami gitu ya, mengerjakan segala sesuatunya setelah ke site itu ke studio, tim Asia dan IPDP itu mengerjakan segala sesuatunya di lingkungan masyarakat itu. Jadi mereka diplot di sana 3 bulan untuk bergaul dengan masyarakat sekitar, untuk mendapatkan masukan, mendapatkan input, mendapatkan keluh kesah apa sih sebetulnya. Itu mereka lakukan itu. Memang nggak dibahas di sini karena saya merasa nggak kompeten untuk bercerita, itu terlalu banyak. itu rame banget itu. Jadi kalau setiap kali kita survei ke sana gitu ya,
justru cerita-cerita kocaknya itu datang dari mereka itu. Dari tim IPDP ini, tim yang bergaul dengan masyarakat ini. Mulai dari minta hal-hal yang kelihatannya remeh gitu ya, kelihatannya remeh, tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir ya itu permintaan yang sangat wajar. Mereka nggak mau jadi itu tadi, mereka nggak mau jadi penonton, mereka ingin terlibat. Bagaimana caranya terlibat kalau mereka nggak siap gitu kan? Jadi itu satu sesi terpisah nanti. Itu satu sesi terpisah. Yang jelas ya, yang jelas masyarakat lokal di sana sangat kental hubungannya dengan alamnya, dengan masyarakat sekitar juga. Jadi mereka hafal setiap jengkal tanah di situ. Ini tanahnya siapa gitu loh. Ini tanahnya Sirait, ini tanahnya siapa? Ada Marmata. Hah? Si Marmata. Ada si Marmata juga. Ada satu saya lupa namanya. Yang kampungnya di situ, yang membantu kita survei segala macam itu selalu ditemani mereka. Turun temurun di situ, dan mereka punya satu hierarki sosial ya, namanya Raja Bius. Jadi di daerah situ tuh kumpulan dari 4 Raja Bius. 4 Raja Bius yang masing-masing ya punya wilayah, punya keluarga yang ada di sekitar situ. Itu ketemu mereka itu ya, jalan gitu ya, di saat mereka ketemu satu batu besar di tepi tebing. Nah, itu ternyata situs tradisional yang sudah aware, yang sudah mereka ketahui sejak puluhan, sejak kakek neneknya mereka, kakek-kakeknya mereka bahkan gitu loh. Banyak banget situs-situs kayak gitu di sana, dan ya kita kan nggak bisa merubah situs itu ya. Jadi ada beberapa parsel yang memang harus mengincorporate situs-situs itu, sama persis kayak di Bali lah. Kadang-kadang kalau di Bali kan begitu masuk ke hotel tahu-tahu ada pura gitu ya yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, sama persis di sini juga kayak gitu banget. Ya, balik ke host. Oke. Siap. Bagaimana Mas Ari? Assalamualaikum. Kadang maksudnya Salam. Mas Rahman. Ya, Bu Murdi. Keren banget ini ceritanya. Sampai yang terakhir barusan tentang kearifan lokal. Saya Murdi. Ya, Bu Murdi. Ya. Kita pernah ketemu nggak ya? Pernah, Bu. Mas Rahman. Saya pernah mampir. Saya pernah mampir ke gudang peluru, Bu. Serius? Sekarang udah pindah saya. Sekarang satu kantor dengan Vinoti Living. Datang ya, Asrinesia. Ya. Silahkan. Saya mau nyampaikan, saya betul-betul dari tadi mengikuti proses cerita ini semua, dan tentu nggak mungkin bisa Mas Rahman ceritakan sampai komplit semua, tentu nggak mungkin ya. Seperti tadi waktu Mas siapa yang terakhir ngomong gitu, ya nggak mungkin lah, pasti orangnya kearifan lokalnya pasti terlibat, kan demikian. Mbak Murdi pengen sekali kalau tulisan itu dikemas sedemikian rupa menjadi artikel di majalah Asrinesia. Saya tunggu loh. Halo? Ya, Bu. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Bu. Oke. Kedengeran. Itu aja. Nanti untuk selanjutnya saya kasih nomor HP saya di situ ya. Iya, Bu. Atau minta sama Imo. Oh iya. Mas Rahman ya. Angkatannya siapa sih Imo? Ya Mbak Murdi.
Ya, apa kabar Mbak Murdi? Baru Saya sembuh, siapa ya? baru sembuh. Makanya saya di rumah nih dengerinnya tuh sampai, aduh beruntung banget. Untung Mbak Yusna tadi yang ngasih tahu saya. Ya. Gitu. Tapi saya pengen ada tulisan tentang itu, tentunya dengan ilustrasinya, dengan sehingga orang tahu bahwa negeri ini yang cantik ini dibangun betul-betul faktor kehadiran seorang arsitek lanskap itu sangat-sangat dipentingkan. Apalagi Mas Rahman di sini sebagai master planningnya ya. Iya, Bu. Wah, Iya, Bu. hebat. Jadi itu aja, itu saja. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih, Terima kasih. Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ada yang buat pertanyaan lagi dari siapa nih, Mas? Ada di kolom chat tadi Ya. dari Mbak Desti, katanya Mbak Desti. Mbak Desti mau bicara langsung apa mau kita yang bacain nih, Mbak Desti? Mas, pertanyaannya sih, ciri khas apa yang akan diangkat dari pariwisata Toba Caldera itu sendiri ya, dengan kondisi existing yang udah ada di wisata resort sebelumnya, itu aja sih. Daya tariknya apa yang mau ditampilkan dari Toba Caldera Resort itu. Makasih. Terima kasih, Mbak Desti. Ini karena saya sebetulnya membayangkan akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang larinya memang ke sana, tapi saya sudah siapkan satu sebetulnya. Jadi apa saja, wow, ini mungkin mesti mundur sedikit ya. Jadi skop pekerjaan kita pada saat saya bilang kita adalah ini kita sesama alumni arsitektur lanskap gitu ya. Kita nggak cuman bisa kita nggak cuman diminta untuk bisa menyiapkan desain, menyiapkan rencana kerja di lapangan apa segala macam gitu ya. Itu satu jalur yang memang ada gitu kan. Tapi ada juga yang minatnya mungkin di jalur yang berbeda. Nah, selain mengerjakan yang tadi itu, kita juga sebetulnya mengerjakan yang kita sebut dengan investment booklet-nya, Mbak Desti ya. Investment booklet ini gunanya adalah untuk berkomunikasi dengan investor, supaya investor itu dalam sekilas bisa tahu, oh ini potensi lokasi ini apa saja gitu ya. Nah, investment booklet ini ya tim kita juga yang mendesain gitu ya. Nah, ini saya mau tunjukkan sebagian untuk menjawab pertanyaan Mbak Desti, apa saja sih yang mau kita tangkap dari sana. Mari kita share screen. Nah, ini investment bookletnya nih, ini covernya. Pola yang di belakang itu adalah pola di halaman ketiga, karena yang di depan ini yang enggak warna putih ini sebetulnya mau kita buat bolong nanti. Nah, jadi ini nggak bisa nah gini ya, mesti gini ya. Nah, jadi ini halaman pertamanya, halaman keduanya dibolong untuk menunjukkan ragam hias ini nih. Ragam hias ini merupakan interpretasi kami setelah bolak-balik ke sana, melihat ragam hias existing di sana gimana gitu ya. Kami berinisiatif untuk menggubah dan menciptakan sebuah interpretasi dari ragam hias yang ada di sana. Nah, ini bentuknya gitu ya. Nah, ada apa saja di sana? Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini dia nih. Jadi di Toba Caldera Resort itu ada tiga aspek besar yang ingin kita olah dan dikembangkan supaya Toba Caldera Resort ini menjadi menarik. Pertama tentunya natural environment ya. Natural environment ini udah pastilah. Dia global geopark, dia punya banyak feature-feature lanskap luar biasa, biodiversity-nya juga luar biasa, dan lingkungan yang terjaga. Ini mau kita kemas. Baik itu ada di dalam site kita atau ada di luar, ya. Ini pasti. Kemudian ya cultural heritage-nya Batak lah. Tangible, intangible itu semua akan jadi aset penting. Nah, kemudian yang paling penting adalah everyday culture.
kalau di Bali everyday culture-nya mereka setiap pagi, setiap sore itu ada ritualnya gitu kan ya. Unfortunately di desa Sigapiton dan sekitarnya ini ritual seperti itu nyaris nggak ada. Tapi yang ada adalah kegiatan-kegiatan agriculture. Jadi mereka nanam kopi, kopinya luar biasa loh di sana. Nah, itu nanam kopi, kemudian berkebun, segala macam itu jadi aspek penting. Kemudian yang berikutnya yang mau kita gali juga adalah heritage architecture-nya. Jadi kita pada saat bertemu dengan pemerintah kabupaten di sana itu semua selalu bilang, kenapa kalian tidak mendesain dengan arsitektur Batak? Nah, kami bilang, kalau kami mendesain arsitektur Batak dan menciptakan banyak interpretasi, banyak yang hal-hal yang sifatnya tradisional, nanti desa-desa wisata kalian nggak laku, kalah bersaing dengan tempat ini. Makanya tempat ini harus dibuat dengan desain-desain arsitektur yang menginterpretasi ulang desain tradisional. Nah, bahasa kita seperti itu. Tapi terus terang susah ya, susah untuk mereka itu merasa kalau nggak ada rumah bolonnya di sana itu belum Batak. Dan kalau belum Batak, saya belum puas karena seolah-olah kalian tidak menjaga warisan budaya kami. Nah, itu bahasanya loh. Susah banget. Tapi ya kita pelan-pelan lah, kita pelan-pelan. Di beberapa tempat kita ya di awal-awal ya kita harus coba menerima masukan itu ya. Jadi ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah itu kan ini kalau bahasa Malaysianya nih faktor-faktor semula jadi nih. Kita nggak ngapa-ngapain itu sudah ada. Nah, yang lain kita harus buat satu attraction amenities yang membawa prinsip-prinsip satu sustainable development. Karena turis-turis sekarang itu kalau mendengar areanya itu sustainable gitu ya, dia mau datang dan dia mau bayar mahal. Nah, itu yang penting tuh. Kemudian kita juga menyiapkan akomodasi yang beragam. Jadi tempat kita ini kan 380 hektar gitu ya. 380 hektar itu semuanya kalau kita buat bintang 5 ya nanti nggak rame marketnya gitu kan. Makanya kita coba buat variasi area mana menjadi hotel bintang 5, area mana yang bintang 3, area mana yang bintang 4 gitu ya. Ini strategi kita. Kemudian kita juga mau menyiapkan area-area komersial yang memanfaatkan kondisi alam di tapak kita. Ini. Kemudian kita create memorable experiences. Apa saja memorable experiences itu? Ini saya coba sekilas ya. Nah, ini dia nih. Ini kurang lebih apa saja yang akan dibangun di sana. Jadi ada MICE, ada cultural center, ada glass bridge, ada botanical garden, arboretum. Bahkan kita buat beach lagoon gitu ya. Kenapa? Karena orang ke sana taunya Danau Toba, tapi Danau Toba ada 400 meter di bawah. Jadi kita harus create sesuatu yang natural yang bisa mereka nikmati di luar hotel mereka. Ini untuk level kawasan ya. Nah, kalau kita masuk ke lebih detail lagi, kita bisa lihat banyak nih public amenities-nya nih. Ada viewing deck, cultural center, geocultural park, rumah ibadah gitu ya, tourism academy, security office dan seterusnya. Ini kita siapkan semua supaya gado-gadonya ini bisa nikmat gitu. Bahkan ini kita simulasikan sebuah ini nih cable car nih. Kalau kita bisa lihat nih ya, ini ada cable car nih ke bawah nih, ke ujung sana, ke ujung peninsula itu kita siapkan semua karena kita tahu bahwa daya tarik kekinian seperti itu penting untuk investor, untuk orang mau datang ke sana. Ini kurang lebih sekilas yang bisa di-show. Saya nggak tahu ada 3D-nya yang lain apa enggak ya. Nah, ini hal-hal yang kita desain ini. Ini hal-hal yang kita desain yang akan menjadi fasilitas di sana. Ada museumnya, ada rumah ibadahnya, ada glass bridge-nya nih yang sebelah kiri bawah. Itu kita siapkan semua.
supaya sebelum semua hotel itu selesai dibangun gitu ya, hal-hal ini akan dibangun duluan untuk membuat brand bahwa lokasi ini adalah lokasi yang luar biasa prospeknya, sehingga menarik perhatian investor gitu ya. Termasuk klinik kita siapkan semua. Gitu kurang lebih, Mbak Desti. Oke, artinya wisatawan ini ditarik ya untuk bermalam mungkin lebih dari 2 malam ya, karena umumnya tujuan wisata atau turis-turis yang datang ke Danau Toba atau Prapat itu pasti dia ingin nyebrang ke Samosir gitu loh. Ya. Jangan sampai kita bangun kawasan resort itu mubazir, karena biasanya wisata itu short time, karena dia pingin ke Brastagi juga, pingin kemana gitu. Artinya bagaimana supaya turis atau wisatawan ini nggak lari gitu loh, bisa bermalam lebih lah ya. Karena nggak cukup waktu kalau cuma 1 malam gitu loh. Kalau dia sudah menikmati hotel resort yang seperti itu, dia mau ke Tombok atau mau ke Samosir gitu, mau lihat Sigale-gale dan sebagainya, itu kayaknya nggak akan mungkin cukup ya. Jadi ya paham deh. Makasih banyak ya Mas Rahman, sukses untuk Mas Rahman dan timnya ya. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Terima kasih Mbak Desti. Lu pernah aja? Mudah-mudahan saya juga bisa gitu nginep di sana berapa malam gitu Mas ya. Belum pernah masalahnya ya. Karena udah banyak belum tahu kayak gimana. Camping nanti sama Mas Ari. Mas Ari sudah siap-siap camping. Tapi dari perjalanan ceritain aja udah kebayang gitu Mas Ulu gimana enaknya di resort yang dikembangin di situ ya gitu. Ya, lu ada pertanyaan lain nggak? Ini tadi Mbak Dinil tadi ada mau nanya nih Mbak Dinil. Karena pembahasannya fantastis, jadi ada yang nanya nggak berhenti nih Mas. Ada lagi dari Mbak Dinil, silakan Mbak Dinil. Aku boleh nanya ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, tadi aku lihat sebelumnya kalau seandainya ini udah ditanyain, sorry ya, soalnya tadi aku sempet miss. Ini tadi di akhir presentasi Mas Rahman yang pertama itu di akhirnya itu ada Green Globe ya? Ya. Itu seperti GBCI-nya dunia. Nah, aku pengen tahu aja misalnya kriteria-kriteria lah, tolok ukur apa yang diwajibkan untuk ikut di Green Globe itu. Terus tadi kan Mas Rahman sempat ngomong kalau nanti misalnya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi di-assess gitu misalnya. Kita berharap bahwa debit airnya itu misalnya cuma turun 5 ton ya, 5 ton per meter persegi. Sorry, tadi gue lupa satuannya. Kurang lebih seperti itu ya dari sumber airnya. Nah, apakah itu mereka juga yang meng-assess gitu? Maksudnya aku baru tahu aja ada Green Globe gitu kan ya, ini masih ranah yang baru lah buat gue, mungkin banyak juga sih yang baru dengar. Itu aja sih Mas, jadi cuma pengen tahu tentang Green Globe, terus kriteria tolok ukur dan lain-lain, dan apakah sejauh mana seandainya Green Globe itu seperti GBCI ya, kan gue cuma tahu itu doang. Seperti GBCI, sejauh mana si Green Globe ini ikut mengawasi atau memperhatikan sustainable development ini. Makasih ya Mas sebelumnya. Ya, makasih Neil. Green Globe ini Green Globe itu mirip dengan Green Ship sebetulnya. Jadi itulah. Jadi Green Ship itu dikeluarkan oleh GBCI gitu kan ya. Nah, Green Globe itu adalah mirip itu, dan sama seperti Green Ship, banyak sekali aspek-aspek yang di-assess. Tapi, nah ini bagian yang menariknya, tapi kalau di Green Ship, semua yang di-assess itu adalah sesuatu yang bisa diintervensi melalui desain. Kalau di Green Globe itu enggak. Jadi di Green Globe itu ada banyak ada banyak kriteria yang tidak semuanya bisa dijawab dengan solusi desain. Banyak misalnya keterlibatan masyarakat gitu ya, bagaimana mengempower masyarakat sekitar. Nah, itu kan sesuatu yang nggak bisa dijawab oleh desain.
Tapi itu bisa dijawab oleh Asia melalui IPDP tadi, Integrated Indigenous People Development Plan. Nah, itu bisa dijawab oleh itu. Jadi ya kayak gitu. Termasuk juga pemakaian material-material lokal itu ada dipersyaratkan. Nanti gue bisa share separately topik itu, materi itu ke Japri, ya ke Japri. Ini saya mesti menyapa banyak senior ini. Saya baru ngeh tadi ada Pak Ben ya. Pak Ben, selamat sore. Tadi saya juga sempat mendengar kalau nggak salah dari Bu Murdi ada Bu Yusna, tapi Bu Yusna kayaknya sudah nggak kelihatan ya. Salam untuk Bu Yusna kalau memonitor acara ini. Ini sayang. Ini ada Mbak Niken juga, Bu Imu juga ya. Terima kasih Pak Iwan, saya baru lihat juga nih nama-namanya. Gitu kali Nil, kembali ke Kece apa Oce? Sorry Mas, masih ada yang mau ditanyain. Jadi pada saat di 20 tahun, 30 tahun ke depan itu apakah nanti di-assess juga, maksudnya dipantaukah sama si Green Globe ini gitu perkembangan dari desain atau runningnya dari area ini? Ya, itu akan berapa lama sekali mereka mengakses, gue nggak tahu detailnya, tapi iya, secara prinsip seperti itu prosesnya. Tapi, nah ini yang menarik ya. Tapi sebelum kita bisa meraih Green Globe Certificate itu, ada hal-hal yang secara internal harus secara reguler dilakukan, dicek oleh pengelola nanti ya. Jadi misalnya tadi mata air tuh ya, mata air tahun ini sebelum pembangunan katakanlah 100 meter kubik per detik gitu ya. Tahun depan kita cek lagi, oh ternyata jadi 101, entah kenapa jadi naik gitu ya. Itu harus secara rutin di mereka lakukan supaya mereka punya database, dan kalau ditanya mereka punya dasar bahwa ini ya kami lakukan gitu loh. Dan itu penting karena sorry to say, tapi banyak juga teman-teman di luar sana yang ya memang mencari-cari masalah gitu kan. Dia bilang gara-gara kalian maka mata air kami kering gitu kan. Nah, tapi kalau kita punya data itu tiap tahun dicek gitu ya, kita bisa tunjukkan bukti-bukti itu, mereka nggak bisa ini kok, karena mereka biasanya ya melakukan itu kan ada motif-motif lain ya, bukan motif yang kalau motifnya adalah motif menjaga lingkungan, yang terjadi bukan hal-hal sporadis saja pokoknya. Mereka dari awal akan tempel terus untuk membantu proses pengawasannya itu. Tapi tapi itu klasik lah, biasa. Dan itu memang harus di-manage. Cara memitigasinya adalah dengan mengumpulkan data-data baseline yang itu tadi, ya seperti jumlah erosi tadi gitu ya, sedimen yield per tahunnya ya. Setiap tahun kalau perlu mereka harus mengadakan foto udara melalui LIDAR lagi supaya bisa dianalisa melalui GIS. Apa boleh buat, itu konsekuensinya. Cost, ya cost. Tapi for the greater good. Nanya dikit lagi boleh ya? Nanya mulu. Mas, kan tadi kan masih boleh nanya nggak gue? Bagian. Itu sepenuhnya di tangan Mulki dan Reza. Kalau gue terima perintah dari mereka nih. Aduh, soalnya gue tadi ada miss keluar, sorry. Aku cuma pengen tahu kan tadi ikut memasukkan unsur sosial ke dalam desain. Nah, apakah masyarakat, kan awalnya ini gue anggap ini tanah masyarakat ya. Jadi masyarakat mungkin bercocok tanam lah, apalah di sana, tanah kebun lah dan lain-lain. Apakah masyarakat tetap bisa memanfaatkan, meneruskan kegiatan mereka, ya mungkin dibatasin lah ya, meneruskan kegiatan mereka di sebagian dari area tersebut yang ada di desain ini gitu. Itu aja sih. Ini terakhir Mas, makasih. Mereka selama belum dibangun mereka masih boleh. Tapi yang dilakukan sekarang adalah mulai memberi ganti untung. Jadi masyarakat itu punya kebun kopi itu di dalam kawasan misalnya, ya udah
Kebun kopinya diganti, mereka diganti untung walaupun belum panen udah dibayarin gitu kan ya. Panen untuk 2 tahun ke depan diganti. Kemudian ya udah mereka udah nggak boleh itu lagi. Itu terjadi. Isunya lebih kepada pengelolaan kawasan sih, supaya tidak. Jadi akan ada area-area yang memang area-area yang interface dengan masyarakatnya banyak gitu ya, yang bisa diakses masyarakat umum, tapi ada juga area-area yang lebih terbatas. Itu sudah dibagi-bagi. Makasih ya Mas penjelasannya. Jangan lupa japriannya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nah ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 4:05, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, Mas. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, adik, kakak. Ada yang mau nanya aja? Ada yang mau menanggapi? Saya deh, Mas. Kapan kita berangkat gitu kan? Siapa ini, Mas? Kalau low impact development itu diterapkan di tengah pemukiman padat gitu ya, itu kan berarti harus ada perubahan tata guna lahan tuh, Mas. Itu mungkin apa itu hanya untuk di kawasan yang belum ada pemukiman padatnya aja? Teknologi itu diterapkan. Mungkin banget. Tapi memang prosesnya tidak secepat yang kita harapkan gitu ya. Itu tadi makanya di awal-awal presentasi gue cerita bahwa pendekatan low impact development itu bisa kita mulai dari rumah masing-masing. Bagaimana kita masing-masing rumah melakukan rainwater harvesting misalnya. Itu sudah salah satu kegiatan yang menuju ke salah satu kegiatan low impact development, low impact activities ya. Oh. Kan bahasa development adalah development, pembangunan gitu kan ya. Jadi ini tapi kegiatannya bisa kita mulai dari skala yang paling kecil. Dari rumah. Dari rumah ke rumah. Kalau menurut gue ya, bahkan dari kamar. Kalau kamar lu punya AC, air AC-nya itu lu tampung. Nah, jangan dibiarkan kabur gitu ya. Jangan dibiarkan kabur kemudian jadi belumut gitu. Air AC-nya kau tampung, kau pakai buat nyiram tanaman aja misalnya gitu kan sudah lumayan. Nah, itu paling kecil dari low impact, dari semangat low impact development. Saya merasa di sini kalau air AC buat minum sih, Mas. Saya sih dimasak. Oh iya, salah gue ya. Saya masak terus bikin kopi, Mas. Aduh, sorry ya, gue kagak tahu. Kalau tahu ya, lu kasih air aqua galon apa? Malu Mas ya, masih jomblo lah. Jadi mungkin udah cukup kali Mas ya. Udah waktu juga udah jam 4 lewat. Tapi seenggaknya ini pemaparan dari Mas Rahman ini sangat menarik ya buat dibahas. Mungkin juga pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab atau mungkin yang memang masih pengen ditanyain, bisa langsung japri ke Mas Rahman sebetulnya kan. Atau kita bisa bikin sesi berikutnya nih buat yang lain nih, pembahasan yang lain. Terus makasih banyak untuk Mas Rahman udah ngeluangin waktunya buat kegiatan ini, udah nyiapin materi, terus udah men-share pengalaman Mas Rahman di master planning ini ya. Kita sangat-sangat apresiasi materinya, penjelasannya juga sangat gamblang gitu. Apalagi nih? Oh iya, ini peserta ngisi survei, kritik saran ya, masukan untuk kita. Ada form di kolom komentar, bisa diisi. Yeah. Jadi masukan-masukan ke depan kita, susur 3 kan rencana di bulan depan ya. Susur 3. Jadi kan acara susur ini kan tiap bulan ada nih gitu, materinya banyak. Kemudian dari kritik saran masukan dari partisipan
request. Ya, si Mas ini dong jadi pembicara atau gitulah. Ya bisa jadi sih. Ya, Salam. ya boleh. Yang penting diisi dulu itunya tuh apa formnya gitu. Terus apa nih ya? Kesimpulannya lo foto dulu. Foto dulu. Ya udah foto dulu. Ya untuk Bapak Ibu, Mas Mbak Kakak semuanya mohon dinyalakan dulu kameranya, kita foto bareng dulu ya. Sebetulnya kalau kita sudah mulai normal lagi ya, banyak banget sebetulnya hal-hal off the record yang bisa kita share, tapi karena ini online dan di record, nanti aja dah. Siap Mas. Iya Mas. Ya kayak Ninil tuh misalnya kan belum mandi itu, ya gimana dong? Kita mulai dari slide ke satu ya. Satu, gaya dulu kali ya Bapak Ibu Mas Mbak. Iya. Biar cakep nih di foto nih. Ya, senyumnya mana Bapak Ibu? Mata kedip. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya masih ada nggak sih? Ada ya? Ada. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Jangan lupa diisi formnya untuk kritik dan saran masukan buat kami. Kemudian terima kasih juga Mas Rahman udah ngeluangin waktunya. Dan jangan lupa terus saksikan dan ikuti acara Susur ini di bulan berikutnya, tepatnya di akhir bulan. Nanti kita akan share link lagi, share link pematerinya. Kalau misalkan ada yang mau ngajak orang lain di luar anak arsitek landscape juga boleh, nggak apa-apa, karena ini kan terbuka untuk umum sebetulnya ya. Terima kasih. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya host yang kurang berkenan, mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih host, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Cakep. Menjua-jua. Kalau setelah ini sana horas, kalau Karo menjua-jua. Kalau di sini acaranya udah bebas, silakan Mas. Jadi rencana camping apa nih camping? Jalan. Camping apa nih camping? Ayo berangkat. Nunggu komando Mas Ari. Camping ya. Ya, nih, Samping ayo, mobil ya. Mas Ari camping dong. Mas Rahman, itu dari mana? Dari tempatnya apa dari mana? Dari. Halo. Iya Bu. Mas Rahman itu sekarang ada di tempatnya, ngobrolnya dari tempatnya sana, atau dari mana? Jakarta, Bu. Oh, dari Jakarta. Kita ketemu dong. Ya. Bisa. Minggu depan ya. Oke. Man, itu lokasi lu kan karakternya mirip kayak di Simalem ya, ketinggiannya 1.400. Cuma dia sisinya yang dekat Samosirnya ya, bukan daerah yang dekat Karonya ya? Bukan api-apinya. Kalau Simalem lebih ke utara dari lokasi kami. Cuman di situ anginnya gimana, Man? Di Simalem gila tuh anginnya soalnya. Gila banget, sampai atap-atap bisa terbang loh. Hati-hati loh kalau sama ya karakternya. Di sini enggak. Di sini masih oke. Yang menarik adalah di bawah lembah itu, kalau kita kan di sisi atas nih ya, sisi atas itu adem dingin gitu ya. Siang pun betul. Tapi di bawah, di lembah itu, di Sigapiton di bawah, itu panasnya kayak di Medan. Oh, pas yang di bawah di dekat pantainya itu ya? Iya, itu panas banget. Oh, ya emang kalau kalau di Simalem juga gitu, kalau misalnya kita di atasnya, terus kita turun ke Silalahinya ke bawah, lewat bagan Ciapi-api itu, panas di bawahnya. Sorry. Ketinggiannya hampir sama. Ketinggiannya hampir sama, 400 aja, tapi dingin. Menggigil tuh daerah di sana. Betul. Sampai ke tulang dinginnya. Sama. Di sini juga. Dinginnya minta ampun sampai ke tulang-tulang loh, gila. Siap, sukses. Sip. Makan ikan si pora-pora nggak itu? Nah, ini. Kita makan apa yang disediakan oleh panitia aja di sana. Gak bisa request.
Udah coba belum? Udah coba belum?